hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Innaka sami'ud du'a. Ada ayatnya? Baik. Teruskan 39-nya. Awas, ini sudah teknis ya, sudah teknis. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya. Cukup dua ayat ini, Quran surah 3 ayat 38 sampai 39. Saya pernah sampaikan ini, petunjuk-petunjuk ini pada satu keluarga muda yang sudah berapa tahun belum mendapatkan keturunan. Orang mengatakan ini agak susah, ini belum tampak tanda. Saya bilang jangan putus asa, berdoa kepada Allah, ini caranya. Saya turunkan ini dengan apa yang nanti kita akan bahas, apa yang terjadi. Begitu saya meninggalkan tempat itu beberapa masa kemudian, tiba-tiba datanglah berita lewat WA itu. Ustaz, si fulana mengandung. Terus dia kirimkan gambaran foto dari kalimat yang disebutkan oleh Al-Quran itu. Dan sekarang kandungannya sudah masuk kepada fase-fase mulai besar. Sudah 5 mau ke 6 bulan. Ya, yuk kita lihat. Bismillah. 1. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di sanalah, di tempat itu Nabi Zakaria berdoa. Awas, hati-hati. Doanya tetap disebutkan, tapi spesial. Di manakah doa itu dipanjatkan? 1, kalimatnya hunalika, di sana. Hunalika itu di mana maksudnya? Kembalikan ke ayat 37. Di ayat 37 itu ada satu tempat yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, yang jika Anda memiliki tempat itu, maka Allah akan memberikan dua hal secara cepat. 1, Allah akan mempercepat rizkinya. Di orang yang minta apapun di tempat itu terkait dengan rizki, bahkan belum minta, Allah sudah dekatkan kepadanya. Awas ya. Yang kedua adalah mengabulkan dengan cepat doa-doa yang dipanjatkan. Bahkan maaf ya, saking cepatnya, baru selesai doa, jawaban sudah muncul. Saking cepatnya. Ada orang yang berdoa, jawaban muncul besok. Ada orang yang berdoa, jawaban muncul pekan depan. Ini orang baru selesai doa, jawaban muncul. Tempat itu disebut dengan mihrab namanya. Mihrab. 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 Di Quran ada 3 jenis tempat. 1, ada musalla. Ya, Quran surah kedua ayat 125. Kedua, ada masjid. Quran surah 9, ya 9 ayat 18. Yang ketiga ada mihrab. Contohnya Quran surah ketiga ayat ke-37, paling kiri sebelah bawah. Ya, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Perhatikan. Imran dengan Hannah, Imran bukan nabi, bukan rasul, menikah dengan Hannah, melahirkan Maryam. Maryam dibikinin mihrab, tempat khusus yang digunakan untuk ibadah. Ya, fokus ya. Di mihrab itu tempat yang dikhususkan hanya untuk kepentingan ibadah saja. Gak perlu luas. Saya ulang, tidak perlu luas. Misal sehamparan sajadah, kalau tidak ada ruangan, boleh. Ingat, mihrab itu bukan khusus tempat imam, bukan. Bukan. Nanti saya berikan rahasia kenapa tempat imam disebut dengan mihrab. Boleh di rumah bikin mihrab, boleh, silakan. Di kantor Anda pribadi bikin mihrab, boleh. Walaupun cuma sehamparan sajadah. Tapi ingat, tempat itu hanya dikhususkan untuk kepentingan ibadah. Baca Quran di situ, silahkan. Salat sunnah di situ, silahkan. Tilawah di situ, silahkan. Berdoa di situ, silahkan. Tapi urusan dunia, keluar dari situ. Makan, keluar dari situ. Maaf, terima telepon, keluar dari situ. Update status pun, keluar dari situ. Jangan sekali-kali Anda lakukan, misalnya masuk mihrab, ceklik. Sedang di mihrab, jangan ganggu dulu ya. Buang. Buang. Jika Anda punya tempat seperti ini, fokus baik-baik. Tempat khusus untuk ibadah saja, tidak disertakan dengan yang lain, maka Allah akan berikan dua hal yang tidak diberikan pada golongan selainnya. Apa dua hal itu? 1, Allah akan mempercepat datang rezekinya kepadanya bahkan dari sisi yang tidak diduga. Dan yang kedua, tempat itu akan cepat mengabulkan doa yang dimohonkan sekalipun doa itu dipandang mustahil bagi sementara orang. Apa buktinya? Maryam punya mihrab, kuncinya dipegang oleh pamannya Zakaria. Yang ngasih nganterin makanan, ngasih pakaiannya Nabi Zakaria. Tapi yang paling menarik, setiap kali masuk ke mihrab itu dibuka pintunya, sudah ada semua yang dibutuhkan di situ. Bawa pakaian, ada pakaian. Bawa makanan, ada makanan. Sampai bertanya Nabi Zakaria, ya Maryamu anna laki hadha. Maryam, dari mana semua ini? Kan aku yang punya kuncinya. Kata Maryam, perhatikan. Keluar dari lisannya, qalat huwa min indillah.
Ini semua dari Allah. Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Sungguh paman, Allah akan memberikan rezeki seperti paman ketahui pada siapa yang dia kehendaki. Lihat rumusnya. Pada siapa yang dia kehendaki tanpa batasan sama sekali. Perhatikan rumus dalam tafsir. Jika ada kalimat dalam Al-Quran menyebutkan siapa yang dikehendaki, maka itu bukan kisah yang menjadi dongeng. Tapi ajakan untuk kita menjadi bagian dari orang yang dikehendaki itu. Ya, jadi kata Quran begini, Allah akan berikan rezeki pada siapa yang dikehendaki, maka itu ajakan, jadilah orang yang dikehendaki itu. Maryam menyampaikan pada pamannya, Allah akan memberikan rezeki pada siapa yang dikehendaki tanpa batas. Pamannya menyimpulkan, oh, apa yang kira-kira Maryam punya, saya nggak punya. Sampai Maryam mendapatkan rezeki tanpa batas, saya belum dapat. Maka pamannya melihat, berpikir apa itu? Di antaranya apa? Mihrab. Mihrab. Dan secara cepat menyimpulkan, bukankah rezeki itu bukan makanan saja? Bukankah rezeki bukan pakaian saja? Maaf, keturunan itu rezeki. Keturunan rezeki. Nanti ada beberapa ayat dalam Al-Quran ketika Allah berikan rezeki, itu bisa berupa keturunan. Nahnu narzuqukum wa iyyakum. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami berikan kepadamu keturunan-keturunan, kami berikan padamu rezeki, keturunanmu dapat. Kami berikan pada keturunanmu rezeki, kamu pun dapat. Jadi keturunan itu bagian dari rezeki. Bahkan nanti ada Allah yang Allah turunkan kepada keturunan, antum dapat. Jadi anak antum yang dapat, antum kebagian. Cucu antum yang dapat, antum kebagian. Banyak tuh sekarang. Dan keturunan itu sederhana. Keturunan itu bagian dari rezeki kata Quran. Bagian dari rezeki. Maka ketika Nabi Zakaria melihat, oh keturunan bagian dari rezeki, saya belum dapat, yang lain dapat. Maka beliau simpulkan, saya mesti jadi bagian yang dikehendaki oleh Allah. Bagaimana kesimpulannya? Saya belum punya mihrab, maka saya bermohon di mihrabnya Maryam itu. Bermohon di mihrabnya Maryam. Masuk ke ayat 38-nya. Hunalika, di mihrab itulah beliau bermohon kepada Allah. Jadi kalau Anda, maaf sekali lagi, punya pernyataan-pernyataan dari luar mengatakan ini mustahil, ini nggak bisa, ini nggak mungkin punya keturunan, maka bagian pertama, jadilah seperti orang yang dikehendaki oleh Allah seperti Maryam. Apa caranya? Coba bikin mihrab. Walaupun cuma dikontrakan. Saya dulu ngontrak dan bukan aib. Kami nikmati itu. Bukan aib kontrak. Ya uang kita juga. Allah titipkan halal. Ya tidur di mungkin kasur yang nggak seperti orang-orang kebanyakan sekarang. Ya kasurnya nempel ke lantainya. Cuman ukuran mungkin kasur-kasur setengah kasur mewah yang sekarang. Ya begitu kemudian saya di atas. Saya kadang-kadang di lantai. Saya datang. Dia sedang di kasur. Kemudian pindah ke lantai. Saya bilang ayo kita berdoa di kasur. Ah tidaklah. Saya sedang gerah katanya. Ya. Masya Allah. Dan kita punya mihrab. Walaupun cuma sehamparan sejadah. Dan itu bukan aib. Bukan aib teman-teman. Begitu Anda bentangkan itu, perhatikan apa yang terjadi. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Di mihrab itulah Nabi Zakaria bermohon kepada Rabbnya. Di mihrab. Bikin bentangan sejadah, jadikan mihrab. Di situ Anda bermohon, berdoa, beribadah kepada Allah. Apa doanya? Yuk kita mulai kalimatnya. 2. Kalimat doanya. Maaf, paham sampai sini? Paham ya? Jadi keturunan itu termasuk rizki, bagian dari keturunan. Makanan rizki, pakaian rizki, uang rizki, keturunan rizki, ketenangan rizki. Jangan selalu dilihat rizki itu berupa materi. Tempatnya apa namanya? Perhatikan doanya. Perhatikan. Qala. Gak usah diikutin, cuma perhatikan aja. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Innaka sami'ud du'a. Ini doa bisa antum kemudian hafalkan. Kalau bisa ayatnya hafalkan. Antum bikin mihrab. Setelah antum bikin mihrab, lalu antum bermohon kepada Allah. Dalam sholat antum bacakan kalimat ini, ayat ini. Perhatikan kalimatnya, saya berikan rahasianya. Fokus baik-baik. Oh, tolong catat ya. Ini rahasia antara kita aja nih. Ya, lihat baik-baik. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Pertama, Nabi Zakaria menyebutkan sifat Allah yang memberi tanpa batasan. Memberi tanpa batas disebut dengan Wahhab namanya. Wahhab. Buka dulu Quran surah ke-17 ayat 110. Tulis dulu. Quran surah 17 ayat 110. Paling kanan agak sedikit ke tengah. Lihat baik-baik ya. Kalau Anda ingin bermohon kepada Allah, minta. Kata Allah, kalau pengen cepat dikabulkan,
maka sertakan nama-nama Allah sesuai dengan kebutuhan Anda. Allah itu punya nama-nama terbaik yang disiapkan langsung sesuai dengan kebutuhan yang Anda sedang rasakan. Lihat kalimatnya. Qulidullah. Kata Allah, kalau sedang punya masalah maka panggil Allah. Minta, berdoa, mohon. Awid Ar-Rahman, sebut namanya Ar-Rahman. Ayyamma tad'u, atau selama Anda punya persoalan spesifik dan ingin bermohon kepada Allah, falahul asmaul husna, maka Allah memiliki nama-nama terbaik sesuai dengan kebutuhan Anda. Misal, Anda sedang susah, sebut namanya Ya Al-Fattah. Rizki sedang terasa sulit, sebut Ya Razzaq. Di pekerjaan ada yang mengganggu, sebut namanya Ya Al-Jabbar. Sedang belajar, besok mau ujian, minta diberikan tambahan pengetahuan, sebut namanya Ya Al-Alim. Ujian terasa berat, sebut namanya Ya Sabr. Sebut, cari nama-nama yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Dan Allah sudah mendesain semua nama itu sesuai dengan kebutuhan kita. Di pertama, sebutkan nama Allahnya. Kedua, kemudian sebutkan nama yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nabi Zakaria divonis oleh medis, nggak mungkin punya keturunan, ini nggak bisa, Anda terbatas. Maka beliau memanggil Allah dengan namanya yang memberi tanpa batas. Nama Allah yang memberikan tanpa batas disebut dengan Wahhab namanya. Wahhab, sifat pemberi tanpa batas. Kalau kita minta cepat, minta mohon, maka ganti kalimat Wahhabnya dengan Hab. Hab. Kalau untuk pribadi, ganti dengan Li, Habli. Kalau untuk banyak, gunakan Lana, Lana, Rabbana, Hablana. Lana. Untuk diri sendiri, Li. Maka beliau katakan, lihat kalimatnya. Qala Rabbi Habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, kalau dalam bahasa kita, mereka mengatakan aku nggak mungkin punya keturunan. Mereka katakan aku punya keterbatasan. Mereka katakan istriku mustahil mengandung. Maka ketika mereka katakan kami terbatas, ya Allah, kami mohon dengan namamu yang memberi tanpa batas. Buktikan pada mereka, ya Allah, bahwa engkau bisa memberi tanpa batasan. Kami mohon darimu saja, bukan dari yang lain. Innaka sami'ud du'a, engkau pasti mendengar doa kami, ya Allah. Kalau pada yang maha mendengar saja belum dikabulkan, kepada siapa lagi lantas kami mesti memohon? Lihat kalimatnya. Begitu dibacakan kalimat itu di dalam mihrab tadi, dalam suasana salat. Tahu dari mana dalam suasana salat? Teruskan ayat 39 ini. Ya, beliau masih berdiri dalam salatnya. Berdiri disebut qaimun. Sedang salat disebut yusalli. Perhatikan ayat 39-nya. Begitu selesai berdoa, langsung turun jawaban. Padahal salatnya belum selesai, masih berdiri dalam salatnya. Fanadatul malaikatu wa huwa qaimun, sedang berdiri, yusalli, masih salat fil mihrab, di mihrab. Lihat. Beliau dalam salatnya minta, masih berdiri. Ya, saya sering katakan kepada Anda teman-teman, salat itu bukan syariat spesifik kepada umat Nabi Muhammad saja sallallahu alaihi wasallam. Nabi dan umat sebelumnya sudah salat. Nabi Musa salat, Quran surah 20 ayat 14. Nabi Isa sholat, Quran surah 19 ayat 31 sampai 33-nya. Ya, Nabi Zakaria sholat di Ali Imran ayat 38, 39. Bahkan Nabi Ismail jauh sebelumnya sholat, Quran surah 19 ayat 55. Minta keluarganya sholat. Wa kana ya'muru ahlahu bis sholat. Dan di antara fungsi sholat buat minta kepada Allah. Mohon, minta. Nabi Zakaria tunaikan sholat di mihrab, dalam sholat minta. Yang dahsyat, baru selesai doa, belum selesai sholat. Kalimatnya pakai fa. Harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Huruf penyambung di antara dua peristiwa tanpa jeda. Peristiwa pertama berdoa, peristiwa kedua datang jawaban. Antara doa dengan jawaban nggak ada jeda, baru selesai doa jawaban muncul. Kata Allah lewat malaikat, annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira, kamu akan punya anak, istrimu akan mengandung, bahkan namanya langsung dari Allah Yahya, artinya hidup. Yang mustahil menurut manusia, lahir dari rahim seorang perempuan disebut monopos dan mandul, bayi yang hidup. Kata Allah, nggak ada yang mustahil bagiku. Dia akan mengandung, lahirkan, bayinya hidup, namanya Yahya. Simpulan pertama, jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bikin mihrab sebagai ikhtiar. Yang ketiga, berdoa. Yang keempat, lakukan doa dalam salat, mohon kepada Allah. Berita baiknya teman-teman sekalian, lihat baik-baik. Nabi Zakaria sholat, bermohon dalam sholat, dikabulkan. Umat Nabi Muhammad belum sholat, ditunggu langsung oleh Allah. Mau minta apa? Kamu minta sekarang, aku berikan.
Apa dalilnya? Buka Quran surah kedua ayat 45 sampai 46. Paling kanan, agak ke tengah sedikit. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 45 sampai 46. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Lihat, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Fokus pada kalimat pertama di ayat itu. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wasta'inu, dan jika kalian punya persoalan dalam hidup, segera bermohon kepadaku. Minta. Minta. Bagaimana caranya ya Allah? Bis-sabri, terima dulu dengan sabar. Terima. Karena kamu diuji, karena kamu sanggup. Kalau nggak sanggup, gak akan diuji. La yukallifullahu nafsan illa. Sabar, terima. Karena cuma kamu yang sanggup, yang lain tidak. Adi Hidayat gak sanggup, makanya saya titipkan ujian kepada kamu. Karena dia gak sanggup. Terima dengan sabar. Setelah itu tunaikan sholat. Wassalah, sholat. Dalam sholat minta kepada Allah. Perintahnya di Quran, wasta'inu, minta. Kalau kita rubah kata perintah menjadi bentuk permohonan, maka kalimatnya berubah dari wasta'inu menjadi nasta'inu, nasta'in. Dari wasta'inu jadi nasta'in. Kalau kita tujukan hanya kepada Allah saja mintanya, bukan kepada yang lain, maka berikan kalimat iyyaka sebelumnya. Iyyaka nasta'in. Itu artinya, ya Allah, Engkau katakan minta kepadaku, sekarang kami mohon hanya kepadamu saja. Iyyaka nasta'in. Saya tanya kepada Anda ya, apakah dalam sholat kita membaca kalimat iyyaka nasta'in? Kapan? Saat sujud atau ruku? Berdiri. Saat berdiri. Nggak ada orang sujud baca iyyaka nasta'in, iyyaka nasta'in, tidak ada. Bahkan nggak boleh baca ayat Quran. Saat berdiri. Nah sekarang saya tanya lagi pada Anda, Nabi Zakaria itu tadi saat minta dalam sholat, saat berdiri atau dalam posisi lain? Berdiri, qaimun, berdiri, yusalli fil mihrab. Sedang sholat dalam keadaan berdiri, minta dikabulkan. Anda belum minta, ditunggu. Dan dalam sholat Anda bacakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, sekarang kami ibadah na'bud. Kalimat na'budu di Quran disandingkan dengan sholat. Kata perintahnya fa'bud. Sembah saya fa'budni. Buka Quran surah 20 ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Fa'bud, sembah saya. Fa'budni. Bagaimana caranya? Wa aqimis shalah, tunaikan salat. Kalau kita ganti kami menyembahmu, ganti kalimat fa'budni jadi na'budu. Ganti fa'budni jadi na'budu. Hanya kepadamu iyyaka. Maka sandingkan dua hal itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekarang ketika Anda membaca kalimat itu, nih lihat baik-baik ya. Inilah hasil besarnya. Jadi kadang-kadang orang ini sholatnya, tadi baca dulu petunjuknya. Antum ke ITB baru masuk, gak baca petunjuk, bagaimana bisa masuk dengan baik? Anda masuk kelas misalnya, maaf, jurusan perminyakan pertambangan, gak tahu tempatnya, datang ke kelas kimia. Ya gak nyambung. Gak nyambung. Sama dengan Anda mau sholat, gak baca petunjuk, bagaimana bisa mendapatkan manfaatnya? Buka hadis kuncinya teman-teman sekalian. Buka. Perhatikan kalimat nabinya. Perhatikan baik-baik. Bahkan di Al-Bukhari disebutkan, di Muslim disebutkan, lewat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Lihat baik-baik. Haddatsana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla, hadis qudsi langsung. Diriwayatkan orang pertama tabaqah ula dari Nabi, itu langsung menerima 30 sahabat senior. Semua Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan sebagainya menerima hadis ini. Qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman dalam hadis qudsi, qasamtu shalah baini wa baina 'abdi. Kata Allah, saya bagi sholat itu menjadi dua bagian. Di dua bagian ini, ada hak aku yang menjadi kewajiban hambaku, dan ada hak hambaku yang menjadi kewajibanku. Wali abdi masal, jika hambaku benar menunaikan kewajibannya, maka hak dia, apapun yang diminta, aku akan berikan. Hak hamba, jadi kalau dia minta apapun pada saat itu, aku akan berikan. Di mana posisi itu? Yuk teruskan ayatnya. Hadisnya, hadis kuncinya. Idza qala al-'abdu, jika seorang hamba memulai salatnya kemudian dia membaca alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah azza wa jalla hamadani 'abdi. Jika hamba sudah memulai salat kemudian membaca alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah langsung jawab kalimatnya, hambaku sedang memujiku. Jangan dikira ketika Anda baca alhamdulillahi rabbil alamin tidak ada apa-apa, tidak. Jangan dikira semuanya kosong. Itu dijawab oleh Allah, hambaku sedang memujiku. Jika Anda berkata idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim, qala Allah azza wa jalla asna 'alayya 'abdi. Jika hamba aku bermohon membaca ar-rahmanir rahim, kata Allah, lihat,
Allah menjawab, hambaku sedang menyanjungku. Wa idza qala al-'abdu maliki yaumiddin. Kalau hamba bermohon dalam salat yang membaca maliki yaumiddin, qala Allah azza wa jalla, Allah menjawab, majjadani 'abdi, hambaku sedang mengagungkanku. Sekarang perhatikan. Di sini rahasianya. Idza qala al-'abdu, kalau seorang hamba kemudian berkata dalam salatnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala Allah azza wa jalla, maka dijawab oleh Allah. Jawabannya beda dengan sebelumnya. Perhatikan kalimatnya. Hadza baini wa baina 'abdi. Inilah komitmen aku dengan hambaku. Wali 'abdi ma sa'al. Kalau hambaku benar bacaannya sampai di titik ini, sampai bacaan ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dari mulai niat, takbir, istiftah, baca Al-Fatihah sampai kalimat ini benar salat Anda. Kata Allah, wali 'abdi ma sa'ala. Kalau benar salatnya sampai bacaan ini, apapun yang dia minta sekarang aku akan kabulkan. Apapun yang dia minta. Nabi Zakaria memohon kepada Allah, ya Allah, mereka katakan istriku tidak akan bisa mengandung. Aku mohon kepadamu dalam berdiri, minta dikabulkan. Anda itu belum sholat, dan ditunggu, kata Allah mau minta apa? Kamu minta, saya berikan. Cuman sayangnya banyak yang tidak memanfaatkan. Itu tuh posisi itu indah, ada 4 posisi dalam sholat. 1 berdiri, 2 ruku, 3 sujud, keempat sesaat sebelum salam. Kenapa enggak dimanfaatkan? Itu hadis kunci teman-teman sekalian, Anda minta dikasih. Sekarang banyak orang sampai kebacaan itu cuma diam. Kenapa nggak minta? Kenapa nggak mohon? Dan itu caranya ada. Bikin mihrab, minta, mohon. Orang bisa, kenapa Anda tidak? Dan yang memohon itu juga ada yang bukan Nabi, bukan Rasul. Minta dikabulkan. Kenapa kita tidak mengerjakannya? Ada satu bacaan yang kalau Anda bacakan, hati Anda kemudian mengikutinya, maka apapun yang Anda butuhkan, semuanya akan diberikan oleh Allah pada saat itu. Semuanya, seketika. Apa bacaan itu? Itu yang bulan depan kita akan bahas nanti. Insya Allah. Ya. Insya Allah. Jadi manfaatkan itu. Yuk perbaiki, bikin mihrab, mulai sholat. Nanti akan ada tanda-tanda kandungan. Ini kita belum bahas 5% aja belum ini. Ini kandungannya belum nampak tuh ya. Ini baru ikhtiar gitu. Baru ikhtiar. Ya, baiklah, saya tarik dulu ya daripada ke bulan depan nunggu dan antum belum tentu hidup gitu kan. Nanti kita bahas dulu deh. Ya kan begitu rumusnya kan. Antum bisa duluan, saya belakangan, kan bisa. Kita nggak bisa menolak ajal. Bisa jadi terbalik mungkin saja. Saya belakangan, antum duluan, bisa. Kita nggak bisa memilih teman-teman sekalian. Ya, atau mungkin saya duluan, bisa setelah antum. Ya Allah. Lihat kalimatnya. Apa itu Ustaz kalimatnya? Saya tarik lagi yang tadi, saya majukan sekarang. Kalimatnya, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebetulnya itu kalimat bukan bacaan biasa. Kalau antum lihat tafsirnya di ayat-ayat yang lainnya, ihdinas siratal mustaqim bukan sekedar tunjukkan jalan yang lurus. Awas hati-hati. Tapi di situ ada ungkapan. Pertama, ihdi itu dari kata hidayah. Berikan kami hidayah. Hidayah itu artinya petunjuk yang memudahkan dalam semua urusan. Semua. Yang susah jadi mudah. Yang sakit jadi sembuh. Maaf. Yang kurang harta jadi bertambah. Yang butuh mendapatkan bagiannya. Jadi kalau Allah sudah berikan hidayah pada seorang hamba, maka apa yang dibutuhkan didapatkan. Jangan dikira hidayah itu hanya mendatangkan keimanan saja, tidak. Ada sebagian kalangan membatasi, maaf, hidayah itu bagi orang yang belum beriman, non-muslim, kemudian dapat hidayah masuk Islam. Tidak hanya segitu. Bahkan orang beriman pun masih butuh hidayah. Coba lihat, bukankah saat sholat Anda minta hidayah? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil, isi Quran jadi hidayah bagi orang-orang bertakwa. Hidayah. Apa bentuknya? Tunaikan sholat. Bentuknya infak. Di saat Anda infak, gitu itu bagian dari hidayah Allah. Bagaimana bisa berinfak? Dapat harta untuk infak. Jadi orang yang pengen infak diberi hidayah oleh Allah supaya bisa mendapatkan harta yang cukup. Makanya kalau antum misalnya pengen dapat penambahan harta, caranya adalah niatkan, ya Allah saya pengen zakat, saya pengen infak. Bukan sekedar dicari, doa. Ya Allah saya sudah lama sholat ya Allah, tapi sampai sekarang belum bisa zakat dengan baik. Orang berzakat banyak saya belum sempat. Orang infak saya belum sempat. Mohon ya Allah sebelum wafat beri kesempatan berinfak. Sebelum wafat beri kesempatan berzakat. Ya Allah walaupun cuma 25 juta zakatnya ya Allah. Mohon.
Zakat 25 juta, zakat itu kan 2,5%. Kalau minta 25 juta, dia minta berapa? 1 miliar. Gitu. Itu caranya. Ketika ada ucapan ihdinas siratal mustaqim, siratal mustaqim asalnya dari jalan yang lapang, yang luas, yang mudah. Mudah. Dia mohon kepada Allah, ya Allah, anugerahkan kepada hamba segala macam kemudahan dari persoalan yang hamba sedang hadapi sekarang. Berikan kemudahan. Begitu Anda ucapkan itu, hati Anda langsung arahkan. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim walad an'amta 'alaihim. Siapa mereka? Orang-orang yang dapat nikmat. Pekerjaan yang mudah, nikmat. Rumah tangganya mudah, nikmat. Sehat, nikmat. Nyaman, nikmat. Semua dulu. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, dan sebagainya. Nikmat semuanya, ya Allah. Kami pengen seperti mereka. Ada orang lagi sebelum mereka, orang-orang sebelum ini. Nikmat semuanya, ya Allah. Berikan kami kemudahan hidup seperti mereka. Lalu antum harapkan dalam hati antum. Gak usah dilapatkan. Misal tadi, ya Allah anugerahkan hamba keturunan, ya Allah berikan nikmat keturunan. Ya Allah sembuhkan hamba dari sakit. Ya Allah istri hamba, ya Allah anak hamba. Di hati gak usah dilapatkan. Begitu Anda mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, minta kepada Allah. Dalam hati kita mohonkan. Khusyuk. Itu rahasianya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Begitu Anda katakan amin, malaikat mengaminkan. Kalau bersamaan amin Anda dengan amin malaikat, maka Anda dapat bonus. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni semua dosa-dosanya. Selesai. Jadi bukan sekedar tunjukkan kami jalan yang lurus. Di situ ada petunjuk-petunjuk kemudahan dalam hidup. Minta. Walaupun rumus itu bisa dipakai dalam kehidupan. Saya pernah tugas 2010 di Mekah. Ya, ada jemaah kita yang kesulitan mendapatkan akses nyasar dari maktabnya. Nyari-nyari nggak ketemu. Bahasa Arab gak bisa. Lihat askar gak bisa bahasa Indonesia. Maka kalau nggak nanya persoalan gak nyampe-nyampe ke maktab. Dia bawa gelangnya, dia tunjukkan, Pak, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan saya jalan yang lurus. Dia cuma hafal ayat itu, menunjukkan gelang, ihdinas siratal mustaqim. Luar biasa. Askarnya gak bisa bahasa Indonesia. Bahasa Arab orangnya gak paham. Tapi juga askar di sana hafal Quran. Daripada macam-macam diteruskan ayatnya. Nih, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ikuti jalan ini, jangan belok-belok, maka engkau tidak akan sesat lagi. Allahu akbar.